Silaturahmi Alim Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 21 September tahun 2023, bertempat di Gedung Sambalado, Kurai Taji, berlangsung hikmat. Silaturahmi Alim Ulama ini sekaligus juga acara deklarasi Syauqi Esso sebagai caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 2, Partai Nasdem, dihadiri oleh para ulama se-Kabupaten dan Kota Pariaman. Diliput secara langsung oleh tim Detik35.com. Selamat menyaksikan. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Kenapa rakyat miskin? Negara diatur oleh yang pintar, orang pintar tapi sayang tidak benar. Ini yang berbahaya. Bahwa pilihan awak di tahun 2024 untuk Provinsi Sumatera Barat diarahkan Sorong Kasauki. Satu ya, takbir Allah wabarakatuh. Pertama dan sangat utama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan segala puji, segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah menyampaikan, kalau saudara-saudara berkeinginan Indonesia ini lebih islami, maka perbanyaklah wakil-wakil Islam duduk di parlemen. Artinya adalah bahwa ketika wakil-wakil Islam mayoritas di parlemen, tentu arah tujuan negara bisa dipengaruhi. Tapi kalau wakil-wakil Islam atau mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran tentang kemajuan Islam itu minim di parlemen, maka jangan berharap kan Indonesia ini ke depan akan lebih Islam. Itu yang disampaikan oleh salah satu founding father kita, kan, proklamator Bapak Soekarno. Tadi pun disampaikan oleh Buya Risman. Hari ini kan kita para alim ulama bersikap. Kita para alim ulama turun gunung. Artinya adalah bahwa ada kekhawatiran, tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi oleh alim ulama terhadap penyelenggaraan di berbagai level, baik itu level nasional, level kedaerahan, provinsi, dan level kedaerahan Padang Pariaman, mulai tidak berkesesuaian dengan pemikiran-pemikiran keislaman. Sehingga kemudian alim ulama perlu bersikap. Para guru-guru semuanya, mungkin kita semua menyadari, tapi tersimpan di dalam alam bawah sadar. Maka di kesempatan yang sangat berharga ini yang gue sampaikan, alim ulama adalah sebuah kekuatan yang sangat besar, yang mampu merubah konstelasi politik, yang mampu merubah peta, yang mampu merubah arah. Dalam sebuah kesempatan yang sangat berharga juga, Ambo menghadiri sebuah acara 17 Agustus, upacara bendera 17 Agustus di Suralubua. Alhamdulillah, sepemahaman Ambo, bagaimanapun carut-marutnya penyelenggaraan itu, kesiapan baris berbaris dan segala macam, tapi penyelenggaraan itu menjadi monumental. Kami para alim ulama
guru-guru se-Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman menyatakan sikap dan mendeklarasikan dalam rangka penyambutan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 14 Februari 2024 mengingat perlunya para ulama dan guru-guru Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, perwakilannya di Parlemen untuk memperjuangkan aspirasi dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Menimbang minimnya perhatian kepada para alim ulama dan guru-guru, khususnya pimpinan pondok pesantren Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman, dikarenakan tidak adanya keterwakilan kita di Parlemen yang betul-betul perhatian terhadap alim ulama dan guru-guru pimpinan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Salafiyah, memperhatikan calon anggota DPR Provinsi Sumatera Barat yang akan kita dukung mempunyai kriteria: 1. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Amanah dan jujur dalam menjalankan tugas di tengah-tengah masyarakat dan di parlemen. 3. Merakyat dan memperhatikan ekonomi masyarakat, khususnya Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Memutuskan saudara Sauki Esos untuk didukung, dipilih dan diperjuangkan serta dimenangkan sebagai maju dalam calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Nasdem nomor urut 5. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga Allah Insya Allah ke depan gayamu tidak serupa gaya Soekarno. Insya Allah doakan mudah-mudahan Ambo bisa serupa beliau yang tidak pernah hamuh duduk di muka. Buya Haji Suhaili Tokumudi. Mudah-mudahan itu bukan seremoni. Ke depan Sauki adalah bagian integral, tidak bisa dipisahkan dari alim ulama. Pada kesempatan yang berbahagia kini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang tak terhingga, nikmat yang takkan pernah terbilang, kita bisa bersama-sama atas nama bersaudara alim ulama Umanakul umat, Umanakul rusul. Alhamdulillah, kebersamaan itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sauki ko uranan pas untuk maju mewakili ulama atau Bapak? Pas untuk mewakili ulama. Pas ya. Dari tadi kita mencari Buya Magie Peci Ginyo, kepantasan itu menurut Bapak gimana? Sebagai seorang ulama, Sebagai ulama, Inyo tidak akan lapeh dari ulama kan? Artinya Sauki ko mungkin bisa mewakili ulama yang ada di Kota Pariaman. Assalamualaikum, Engku dari mana tuh? Silawai Lubuak Luang. Oh, gimana pendapat Engku tentang Bapak Sauki ini?
Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai ke teh. Sampai ke teh ya. Cocok kira-kiranya itu? Oh, cocok benar. Cocok mana? Dari kami Sulawesi ya, insya Allah. Nah tadi waktu Buya mage peci kayaknya itu menurut Empu sendiri kira-kira apa pendapat Empu? Raso Mbak Jangbi pulang ke gua. Raso apa tadi? Mbak Jangbi pulang ke gua. Janggut oleh gue ya. Jadi cocok benar ya. Cocok. Nah, Ya. harapan Ungku gini kok kalau ingin duduk apa kira dan harapannya? Mudah-mudahan menjaga amanah sampai tadi. Aku sampai tuh. Ketemu Sidik, Jadi kedua tablik, ketiga amanah sampai tadi live pijat apa tanah pijat sana. dekat dengan ulama. Dekat kepada ulama. Ini kan deklarasi ini kan sebagai bentuk dukungan daripada alim ulama sebagai calon ya gitu yang baru terjun ke dunia politik. Saya mau menyatakan terjun ke dunia politik karena Pak Haji baru kali ini jadi calon legislatif di Kabupaten Padang Pariaman untuk provinsi seperti itu. Apa yang diharapkan dari tokoh-tokoh ulama yang sampai bisa berkumpul dan bagaimana mengumpulkan ulama-ulama seperti ini karena ini berkuah ini. Oke, yang pertama perlu Ambo sampaikan, mungkin kawan-kawan di Padang Pariaman mencari Ambo adalah sosok baru, kan? Tapi sebetulnya Ambo adalah orang yang diutus, kan? Siapa yang mengutus Ambo? Adalah kawan-kawan Ambo di Bandung. Jadi Sauki itu bukan orang baru di dunia politik. Kan? Ambo sejak mahasiswa lah berpolitik. Ambo bagian daripada gerakan mahasiswa Indonesia. Kan? Ambo bagian daripada kawan-kawan yang selalu demo di DPR. Dan demo di mana-mana. Nah, Ambo adalah bagian daripada kawan-kawan mahasiswa Bandung yang kini itu menjadi senior mereka yang mereka mintain pendapat. Nah, jadi akhirnya karena memang secara usia Ambo tidak muda. Kalau Ambo masih ekstra parlementer, tidak masuk Ambo di parlemen. Kan? Itu di usia 60 tahun, Ambo lah terlanjur tua. Kalau seandainya masih berguna. Jadi itu adalah kan timing yang tepat bagi Ambo untuk kan ikut berkontestasi. Kalau seandainya nasib mujur ke Ambo, ada dapet, kan maka di 2029 Ambo melanjutkan tidak jadi persoalan. Tapi kalau Ambo baru ikut di 2029, itu persoalan, Ambo ketuaan. Gitu. Nah, kemudian poin 2 adalah bagaimana dengan ulama, kan apa trik kan dengan ulama kan. Ulama itu adalah orang-orang yang mengamati. Mereka tahu mana yang serius, mana yang tidak serius. Nah, Ambo insya Allah kan beliau pandang sebagai orang yang serius. Salah satu bentuk keseriusan Ambo ya. Nah tadi Ambo sampaikan Ambo orang yang terutus. Kan? Ambo sejak setahun yang lalu Allah berhadapan-hadapan ke masyarakat. Tuh. Berhadapan-hadapan ke masyarakat, Ambo lah sosialisasi. Jauh sebelum Ambo alun menjadi kader partai. Kan? Tapi nawa itu Ambo adalah kontestasi 2024. Kan? Ambo membuat sebuah program, kan? Dasar Ambo bertemu dengan masyarakat itu adalah kan Ambo dia tagline menjadikan Padang Pariaman sentra durian Musangking Indonesia. Nah, Ambo per hari ini Allah membagikan di dalam masyarakat itu 15.000 bibit di Padang Pariaman, Kota Pariaman. Lalu itu kerja Ambo sejak awal. Ambo tidak keluar dari pakem itu. Nah, kalau 1.500 bibit itu identik dengan 150 hektar. Kalau buat peladangan itu akan menjadi 150 hektar lahan durian, kan? Apa kebun durian. Nah, Ambo berhadapan masyarakat dengan jangka panjang. Maka tahun 2028, bibit durian yang kini ditanam di masyarakat itulah mulai berbuah. Durian Musangking itu dijual dengan harga kan di Malaysia di peladangan di perkebunan itu 250.000 per kilo. Nah, sedangkan itu ada di awak sebanyak 15.000 bibit. Maka ke depan ketika pemerataan durian itulah berbuah, ya, itu kontribusi dari durian Musangking itu terhadap keuangan masyarakat itu lebih daripada 100 miliar per musim, dan uang itu beredar di masyarakat.
uang itu beredar di masyarakat. Jadi bukan persoalan hari kini awak mencalon, hari kini kemudian awak mana sembako. Bukan, ambo enggak masuk dalam sistem. Ambo berpikir tentang ekonomi masyarakat jangka panjang. Begitu. Nah, ambo diterima di mana-mana. Dan salah satunya kan yang mengamati ambo secara intens itu adalah alim ulama. Kan? Maka mereka memandang Sauki sangat serius. Kan? Nah, saran Pak Haji terhadap alim ulama ini kan mendukung nih. Ini sasaran atau program Pak Haji untuk ulama-ulama tentu ada gitu. Kalau seandainya terpilih nanti ya. Awak tidak bisa berbicara tentang apple to apple, kan? Kalau terpilih ambo nanti begitu, ambo begitu, itu apple to apple, gitu kan? Jadi ambo berbicara tentang isu, kan? Tentang Islam, kan? Tentang bagaimana kan misalnya kan banyak kemudian pengamat dan orang-orang caji yang mengamati tentang tabut. Tapi kemudian dibicarakan tentang Syiah, tentang apa segala macam. Dan itu menjadi pangkabala awak bacakan dalam negari. Nah, ambo berbicara tentang keislaman. Dan itu harusnya dianggap sebagai budaya. Dianggap sebagai budaya. Dan itu yang diperjuangkan, bukan kemudian ungkuk kemudian dia gini surau. Dia apa, dia apa. Tapi sebagai wakil rakyat, kan mereka itu nanti akan mendapatkan dana-dana aspirasi. Tentu hal-hal serupa itu kan tetap harus terjadi. Tapi yang penting adalah keberpihakan tentang keislaman yang mereka baca, tentang keumatan yang mereka baca, yang kemudian menjadikan ambo pilihan mereka. Gitu. Pasti memperkuat kebutuhan apa ya keislaman gitu ya. Iya, kan? Islam itu di satu sisi itu adalah agama. Di sisi lain Islam itu adalah isu, kan? Isu kontestasi secara nasional, misalnya kan mereka tidak menginginkan itu kan pucuk pimpinan itu Indonesia ini kan dipimpin oleh, tapi mereka menginginkan lebih dipilih mereka yang dari kalangan nasionalis, berarti itu isu. Sementara misalnya Anies Baswedan adalah Islam, kan Islam. Nah jadi turunan-turunan itu harus dibaca sebagai bagian daripada perjuangan, gitu. Oke, selamat.